Haunan. Bukannya kamu jemput Hausun? Kok pulangnya cepet banget? Enggak tahu deh, aku tadi ke pabrik capek banget. Aku juga mau nyuci dulu. Maaf, aku nggak tahu Hausun ada di dalam. Itu kalian berdua ngobrol dulu, aku keluar dulu. Maaf ya abang tadi. Jangan-jangan bikin kakak ipar kaget. Nggak apa-apa. Kakak iparmu nggak segampang itu, takut ayo. Pegang Hausun yang benar, kita berangkat. Kalau jatuh aku nggak akan nyelamatin kamu jatuh. Aku juga nggak akan nyelamatin kamu. Nyonya gue baru pulang udah ke kantor lagi. Nggak ikut bos gue mancing di laut. Hausun susah-susah pulang. Mereka berdua kumpul, aku nggak mau ikut campur. Salib dia, jangan ganggu, biar aku nyetir dulu. Hausun, kamu udah gede. Sudah waktunya nikah, udahlah. Aku cocoknya hidup sendiri, santai aja. Sekarang ada peringatan darurat cuaca laut perairan Laut Timur. Akan ada gelombang besar dan angin kencang. Akan ada angin kencang level 8-10. Pusat Komando Penjaga Pantai ini, kapal penyelamat Laut Timur 102. Laporkan perkembangan pencarian terbaru. Kapal kami berhasil menyelamatkan 2 orang yang jatuh ke laut. Keduanya adalah awak kapal nelayan yang kecelakaan. Salah satunya luka parah, mengalami hipotermia dan kesadaran menurun. Yang satu lagi punya gejala tenggelam ringan, butuh bantuan medis darurat. Halo. Haunan. Cepat Hausun. Hausun, bangun dong Hausun. Minggir dulu. Haunan. Hausun, keluarga menunggu di luar Hausun. Haunan. Nyonya Gu, berdasarkan kejadian di tempat. Saudara Gu sedang mancing di laut, ketemu angin kencang. Kaki kiri bos Gu ada bekas tali pancing. Menurut ahli, bos Gu terjerat tali pancing sebelum jatuh ke laut, enggak bisa lepas. Haunan. Zisia. Haunan. Dokter, mereka sudah koma lebih dari sebulan. Kapan mereka akan bangun? Kondisi bos Gu cukup parah. Kemungkinan bangunnya sangat kecil. Kondisi Pak Gu sedikit lebih ringan. Tapi kapan dia akan bangun masih belum diketahui. Haunan. Aku mohon cepat bangun ya. Kakak ipar mereka pasti akan bangun. Kita harus percaya. Ya? Kita bisa mencari hal-hal yang mereka sukai dulu, untuk merangsang mereka. Bunga, dia suka bunga. Aku akan pulang dan mengambil bunga sekarang. Sudah larut malam masih mengurus bunga itu. Apakah kamu lupa hari ini hari apa? Hari pernikahan.
Apakah aku salah ingat? 2 September hari pertama kita bertemu. Ini saja kamu bisa lupa. Aku salah. Hukum aku sesukamu. Aku akan mengambilnya sekarang. Halo, Nyonya Gu Pagu sudah bangun. apa? Haonan sudah bangun ya? Haonan, Zixia, ini aku. Sudah berapa lama aku koma? Haosun, Aku Haonan. Kamu ngomong apa? Dokter Chai. Bukannya katamu Haonan sudah bangun, kenapa dia masih berbaring di sana? Nona Ye bilang Pagu sudah bangun dia. Bukan Pagu. Bukannya aku sudah bangun. Haosun, bertahanlah. Bertahanlah. Dokter, kenapa dia menganggap dirinya adalah Haonan? CT scan otak saat ini terlihat normal. Mungkin karena otak kekurangan oksigen terlalu lama. Menimbulkan gangguan kognitif. Segera atur psikolog untuk intervensi. Zixia, waktu itu lukanya sangat dalam. Tapi kenapa tidak ada bekas luka sama sekali? Waktu itu lukanya sangat dalam. Tapi kenapa tidak ada bekas luka sama sekali? Gu Haosun. Yang terjerat tali pancing adalah Haonan, bukan kamu. Nyonya Gu Tuan Xiao Gu kekurangan oksigen di otak bisa bangun. Sudah merupakan keajaiban. Jadi, Haonan juga akan mengalami keajaiban seperti ini kan? Haosun, kamu bangun. Biar aku lihat kamu kurus semua. Haosun, nanti setelah ke klub kita akan memberimu nutrisi yang baik. Ada yang tidak nyaman. Dia baru saja bangun dari koma, kesadarannya masih kacau. Semakin banyak kamu bicara, semakin kacau dia. Aku lihat Haosun bangun, aku terlalu bersemangat. Haosun, semua orang menunggumu bangun. Bulan depan ada liga, aku tidak bilang kamu harus bangun. Untuk bertinju aku senang karena kamu bangun. Aku akan pulang untuk mengambil beberapa pakaiannya. Zixia. Ibu, Zixia datang, ada apa dengan Haonan? Haonan masih seperti biasa. Tapi Haosun bangun. Aku juga baru dapat kabar dari rumah sakit. Bagus, 2 orang bangun 1. Haonan juga akan segera bangun. Haonan pasti akan segera bangun. Kedua bersaudara ini sejak kecil sangat akur. Haosun bangun melihat Haonan masih koma. Dia lebih sedih dari siapapun. Mereka berdua tidak terlalu mirip, karakter juga berbeda. Haosun sejak kecil nakal.
Duduk pun tidak bisa diam. Sebelum ayah mereka meninggal, ingin menyerahkan perusahaan kepada kedua bersaudara. Hausun langsung lari begitu mendengar. Haunan bilang biarkan saja. Biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Haunan adalah kakak yang baik. Juga suami yang baik. Pakaian Hausun ada di ruang ganti, aku akan ambilkan untukmu. Baik. Halo. Dia tidak ada. Dia tidak di rumah. Aku merasa Hausun menjadi sangat aneh. Dia sangat sopan selalu bilang dia adalah Haunan. Ada secarik kertas di bawah bantal. Angin bertiup. Aku pulang untuk melihat bunga apa maksudnya. Daun tua ini jika tidak dipangkas akan segera patah oleh yang baru. Telepon Jingshu, dia sudah sangat khawatir mencari kamu. Gunting ini sudah berkarat, sudah lama tidak dipakai ya. Aku ganti yang baru. Gunting ini bukan milikmu, ini milik Haunan. Lihat baik-baik, kamu ini Gu Hausun. Kamu bukan Gu Haunan. Haunan masih terbaring di rumah sakit. Beritahu aku. Memori apa yang ada di dalam diriku ini? Memori apa? 4 tahun lalu tanggal 2 September. Itu hari pertama kita bertemu. Tunggu sebentar. Maaf, terima kasih. Kemudian kamu meminjamkan skripsi lulusanmu. Kamu memberikannya langsung padaku di dalam lift. Maaf, terima kasih. Waktu itu senyummu seperti bunga matahari. Kemudian kamu meminjamkan skripsi lulusanmu. Kamu memberikannya langsung padaku. Jepitan ini rusak. Ini karya kelulusanku, kamu bisa pinjam dulu. Terima kasih. Tahun lalu kita menikah. Gaun pengantinnya kita yang mendesain sendiri. Kamu mendesain semua aksesorisnya, waktu itu kamu tidak sengaja melukai tanganmu. Kamu gila. Hari pernikahan Hausun tidak datang. Dia menelepon video mengucapkan selamat kepada kita. Kamu tidak ingat. Kamu ini Gu Hausun. Pertama kali kita menginap di malam hujan. Zixia katakan padaku kenapa aku punya memori ini. Zixia. Aku ini Gu Haunan. Haunan. Aku sudah kembali. Jingshu Hausun ada di Anzidinglan. Aku kasih lokasinya, tolong bawa Hausun kembali ke rumah sakit. Aku bukan Gu Hausun. Aku Haunan. Hausun, kamu masih ada sesi konseling. Ikut aku kembali ke rumah sakit ya. Aku tidak perlu terapi psikologi. Kamu pakai baju siapa ini? Hadiah hari pernikahan dari Zixia. Kamu sedang bicara apa sih? Sudahlah, ikut aku kembali ya. Ayo dengar kata.
Hei, Ibu Gu halo ini dari Red Gang Taylor, spesialis jas custom premium. Masih ingat? Warna dasi yang ibu pilih memang bagus. Sampai milih dasi pun aku tak bisa lepas dari ibu. kalau begitu jangan pergi. Ibu Gu masih dengar. Ada apa? 10 menit yang lalu ada pelanggan datang ke toko kami untuk memilih jas. Menggunakan kartu VIP Bos Gu. Dia bilang dia adalah Gu Haonan. Tapi wajahnya dan informasi kartu kredit Bos Gu tidak cocok tanda tangan. Tapi persis sama. Ibu mau datang untuk memastikan. Baik, aku segera ke sana. Ibu Gu sudah datang. Dia di mana? Di ruang ganti. Bagaimana warna dasi ini? Warnanya terlalu mencolok. Warna dasi ini terlalu terang. Hausun itu selalu pakai barang-barang yang norak. Ibu Gu siapa ini? Ini adik suami saya, boleh pakai kartunya. Zixia. Kamu masih ingat ini? Kamu seharusnya ingat ini. Brosnya rusak. Aku belikan yang baru. Apa yang kamu bicarakan ini desainku sendiri. Kamu yang membuatnya untukku. Aku yang akan memperbaikinya malam itu. Kamu minta aku memperbaiki bros lalu Hausun pulang. Aku lupa soal itu. Haonan yang memberitahumu. Zixia. Meskipun hubunganku dengan Hausun sangat baik, mana mungkin semua hal kecil diberitahukan padanya. Kenapa tertusuk lagi? Ibu Gu kartu Anda. Terima kasih. Zixia jalan pelan-pelan, jangan seperti terakhir kali kaki terkilir lagi. Gu Haosun, aku tidak tahu kenapa. Kamu tahu banyak hal tentang aku dan Haonan. Tapi tolong jangan gila lagi. Zixia, hati-hati, hati-hati. Hati-hati, kaki kamu terkilir lagi kan? Kaki kiri saya yang terluka kemarin. Zixia, jangan coba-coba menguji saya lagi, kaki kananmu yang terluka. Seminggu belum sembuh. Bahkan ke toilet pun saya yang menggendongmu. Cukup. Biarkan saya memegangmu. Cukup. Zixia. Sadar dong. Kalau kamu tidak segera sadar, Gu Haosun akan mengambil semuanya, istrimu. Semua akan menjadi miliknya, kamu tahu tidak? Sadar dong. Maaf. Saya hanya ingin tahu kenapa. Kenapa Gu Haosun tahu semua hal di antara kita. Hari jadi kita. Kesukaan saya.
Saya bantu kamu. Saya bisa sendiri. Setiap kali pakai sabuk pengaman saya yang mengikatkan untukmu. Lepaskan. Apa benar jiwamu ada di tubuhnya? Sadar dan katakan padaku ya. Hao-nan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Seberapapun kamu mengenal saya, seberapapun kamu tahu tentang saya dan Hao-nan, tapi kamu bukan Gu Hao-nan, kamu Gu Hao-sun. Saya Gu Hao-nan. Kamu bukan. Itu karena apa? Karena penampilan saya. Zixia, saya juga ingin keluar dari tubuh Gu Hao-sun, tapi saya tidak bisa. Kamu harus lanjut terapi psikologi. Zixia, saya di sini. Ada Siapa di cermin itu? Gu Hao-nan. Kamu yakin yang kamu lihat Gu Hao-nan bukan Gu Hao-sun? Hao-sun. Kaki saya terjerat tali pancing. Saya tidak bisa melepaskannya. Hao-sun. Hao-sun ingin menyelamatkan saya. Hao-sun, cepat pergi. Hao-sun, Hao-sun, jangan pedulikan aku. Hao-sun, bangun Hao-sun. Dokter, aku baru saja bermimpi tentang kakiku. Terjebak tali pancing. Hao-sun terus berusaha menyelamatkanku. Tapi dia tidak bisa melepaskannya. Terapi psikologis yang sudah dilakukan berkali-kali apakah benar-benar bisa menghipnotis? Tentu saja. Dalam proses hipnotis, apakah dia akan berbohong? Hipnotis dilakukan untuk membuatnya mengatakan yang sebenarnya. Jadi maksudmu jiwa yang ada di tubuhnya benar-benar suamiku? Mungkin kita bisa mencoba metode terapi yang lain. Apa? Misalnya atau spiritual. Aku tahu siapa suamiku, tidak perlu hal-hal yang aneh-aneh ini. Kita datang ke terapi psikologis hanya untuk menyembuhkan efek samping Hao-sun. Kalau tidak bisa sembuh, tidak perlu dilakukan lagi. Dokter bilang kamu bisa pulang. Pesawat sore ini akan menjemputmu. Aku bisa menerima tes kebohongan. Bahkan spiritual. Zixia, aku bisa melakukan apapun. Asal kamu percaya padaku. Apakah sudah waktunya punya anak? Mau anak perempuan atau laki-laki? Hao-nan. Hao-nan. Kamu kembali. Gu Hao-sun, kenapa kamu di sini? Desain terakhir belum. Aku tanya kenapa kamu di sini. Bukannya kamu seharusnya di keluarga Gu. Zixia. Jangan panggil aku Zixia. Aku adalah kakak iparmu, kamu harus memanggilku kakak ipar. Pergi, kamu harus kembali ke keluarga Gu sekarang.
Pergi. Pergi. Kembalikan apronku. Apron itu milik Haunan. Nona Shen beberapa hari lalu masih meneleponku, memintaku untuk menasihatimu. Kamu sudah bangun lebih dari 2 bulan. Fungsi tubuhmu seharusnya sudah pulih. Berharap kamu bisa segera kembali ke latihan. Tapi aku tidak bisa bertinju. Aku hanya bisa membuat perhiasan. Kamu bisa bertinju. Kamu bisa. Gu Haosun kamu adalah Gu Haosun kamu, bukan Gu Haonan. Gu Haonan masih terbaring di rumah sakit. Kamu kembali jadi Gu Haosun ya. Dulu kamu ngapain? Sekarang kamu langsung ngapain aja. Jangan datang ke rumah ini lagi. Ini rumah aku dan Haonan. Kembali ke keluarga Gu kamu. Tentu saja. Kalau kamu datang sebagai adik Haonan, aku akan sangat menyambut. Baik. Karena kamu ingin aku jadi Haosun, maka aku akan jadi Haosun. Malam memohon pada cahaya, selalu tersembunyi dalam kegelapannya. Di kedalaman bawah sadarku, juga terus bergema teriakan. Aku membutuhkanmu. Zixia, kamu makan banyak-banyak ya. Baru-baru ini kamu terlihat kurus sekali. Mama kamu juga kurus. Aku sendiri nggak nafsu makan. Sendirian. Haosun kan sudah pulang, dia nggak temani kamu makan. Haosun bilang mau balik ke Amerika. Bilang di sini lihat kakaknya terbaring sedih banget. Ini baru Haosun yang sebenarnya. Pukulannya nggak sehebat dulu. Hari ini latihan pasti bisa bikin dia kembali ke kondisi semula. Dia milik sini. Juga milik kita. Zixia, aku sudah sampai di luar negeri. Lingkungan asing ini bikin aku takut. Aku berpikir kalau aku hidup sebagai Haosun, apakah aku akan menghilang? Hari ini aku naik ring kalau aku kena pukulan. Kalau jiwa bisa kembali, aku akan sangat bersyukur. Sudah cukup. Zixia, Orang yang aku cinta hanya Gu Haonan. Dari dalam sampai luar, hanya Gu Haonan. Haonan, kenapa kamu? Haosun. Bangun Haosun, sadar dong. Haosun, ini baru mulai, kamu sadar dong. Penkan. Dokter. Dia kenapa tadi? Dia baik-baik saja. 4 cepat bawa ke ruang gawat darurat 5. Cepat-cepat. Haonan. Siapkan defibrilasi 7. Lepaskan muatan 8. aku tahu kau sangat menderita. Jika terjatuh jiwa bisa kembali. Jangan ada apa-apa. Aku mau mencoba.
Hausun, Pingsan setelah pertandingan tinju. Denyut jantung terlalu tinggi. kakak ipar. Hausun, Dokter, bagaimana keadaan Haunan? Sementara stabil tapi hanya bertahan dengan berbagai alat. Mempertahankan tanda vital Nyonya Gu. Bos Gu terlihat tidak sadar tapi tubuhnya sudah mulai membusuk di area yang luas, sebenarnya sangat menyakitkan. Jadi Nyonya Gu, kami menyarankan untuk mencabut selang agar Bos Gu tidak menderita lagi. kakak ipar. Apakah Haunan juga mengalami masalah? Jingshu. Kamu bilang Hausun kenapa tadi? Hausun pingsan di atas ring selama hampir 1 menit. Sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana keadaannya sekarang? Baru saja bangun. Aku rasa dia benar-benar tidak bisa bertinju lagi. Di atas ring tidak terlihat bayangan Hausun yang dulu. Kami menyarankan untuk mencabut selang agar Bos Gu tidak menderita lagi. Haunan. Jika kamu benar-benar pergi, aku akan menemanimu. Untung dibawa tepat waktu, kalau terlambat sedikit mungkin sudah tidak ada. Aku harus tahu dia punya niat bunuh diri. Aku akan terus mengawasinya. Anak ini. Kenapa dia belum bangun juga? Dia menghirup banyak karbon monoksida, butuh waktu untuk bangun Nyonya Gu. Di sini ada yang menjaga Anda, tidak perlu khawatir, pulanglah dulu. Hausun kakakmu. Mungkin tinggal beberapa hari lagi. Kakak iparmu mengalami masalah, cepat kembali. Aku tahu. Zixia. Haunan. Apakah itu kamu? Zixia. Ini aku, Zixia. Ini aku sudah kembali. Zixia. Aku sudah pulang. Aku masih ada. Hanya saja aku berada di tubuh Hausun. Aku mohon padamu. Jangan pernah lakukan hal bodoh seperti ini lagi, oke? Bagaimana aku bisa hidup jika kamu tidak ada? Aku bermimpi. Haunan kembali. Zixia. Aku adalah Gu Haunan.
Hujan turun. Lalu pelangi muncul. Jadi kami merancang gaun pengantin berwarna pelangi. Saat resepsi pertunangan ketika kami menuangkan champagne ke menara gelas. Kami telah berlatih berkali-kali. Namun tetap saja gagal. Hao-nan. Ini aku. Lihatlah sesuatu. Ingatlah, ini adalah liontin yang diberikan oleh kakak kelasmu. Untukmu. Tapi aku pernah bilang aku tidak suka kamu memakai barang pemberian dari pria lain. Lalu kamu membuka jendela dan berkata padaku, kalau begitu buang saja. Lalu aku bilang baiklah, buang aja. Dalam sekejap aku menyembunyikannya di tangan. Tidak jadi dibuang, lalu kusimpan di lampu meja ini. Kamu menghabiskannya sehari sebelum insiden itu terjadi. Xixia. Kita sudah menikah selama setahun. Mari kita punya anak. Soal Hao-nan aku sudah membuat keputusan. Biar aku yang memberitahu Xixia. Baik, aku akan mempersiapkannya. Selamat pagi. Pagi. Tirai ini cepat atau lambat akan aku ganti. Setiap hari kamu selalu bangun karena sinar matahari. Bagus juga sih, jadi nggak perlu pakai alarm. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku hampir saja tidak bisa menatapmu seperti ini lagi. Hao-nan, aku juga. Aku hampir saja tidak bisa memelukmu lagi. Bu. Xixia, aku setuju dengan saran rumah sakit. Aku tidak ingin melihat Hao-nan terus menderita. Surat persetujuan penghentian pengobatan. Aku sudah menandatanganinya. Kamu datanglah menemui Hao-nan sekali lagi. Hao-nan. Kasih kami waktu 2 menit. Hao-nan. Aku tahu kamu pasti sangat menderita. Tapi aku benar-benar tidak tega melepasmu. Hao-nan. Hao-nanku. Kamu pergi dengan tenang. Hao-sun bisa menanggung perusahaan. Kami juga akan merawat Xixia dengan baik. Hao-sun, bantu kakak iparmu keluar dulu. Baik. Ayo pergi. Kakak ipar,
Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak mau. Zisia, aku di sini, aku di sini. Aku masih ada. Aku akan selalu berada di sampingmu, tidak akan meninggalkanmu. Tapi aku melihatmu terbaring di ranjang rumah sakit itu. Setelah itu akan dibawa ke rumah duka. Halo, Hausun, kemarilah bicara dengan kakakmu. aku mau ke lantai atas dulu. Aku juga ikut. Kakak ipar, Jingshu. tabah dan ikhlas. Terima kasih. Barusan aku melihat semuanya. Kamu tahu apa yang aku rasakan? Ketika melihat kejadian tadi, aku merasa kalian sangat aneh dan menjijikkan. Aku tidak peduli siapa juanya sekarang. Di Mauresimua, orang dia adalah adik iparmu. Jenazah suamimu belum dingin. Adik ipar dan kakak ipar sudah berpelukan seperti itu, menurutmu ini normal? Tidak, dia benar-benar Haonan, dia benar-benar. Aku tahu aku tidak bisa menghentikan kalian. 2 hari lagi aku akan kembali ke Amerika. Tolong sampaikan kepada Hausun. Besok kita ketemu di restoran Kapten Tua. Anggap saja sebagai perpisahan untukku. Kamu tahu apa yang aku rasakan? Bagaimana rasanya? Kalian benar-benar aneh. Sangat menjijikkan. Aku tidak peduli siapa juanya sekarang. Di mata semua orang dia adalah Hausun. Adik iparmu. Zisia. Zisia, ada apa denganmu? Apakah itu kamu? Ya, aku. Tapi hanya aku yang tahu. Zisia, kamu tahu saja sudah cukup, hanya kamu yang tahu. Semua orang itu. Kita tidak perlu peduli dengan semua orang. Jangan pedulikan siapapun, Zisia. Anggap saja di dunia ini hanya kita berdua. Oke. Baju siapa ini yang kamu pakai? Hari pernikahan Zisia yang memberikannya padaku. Hausun di sini. Halo, Jingshu. Jaketnya bagus kamu dan kakakmu. Tidak, kamu dan tubuhmu sebelumnya agak berbeda. Dibuat khusus di belakang. Sashimi gurita yang dulu kamu suka coba. Ganti menu saja. Juamu adalah bos Gu, tapi tubuhmu masih Gu Hausun. Tidak akan alergi. Sudahlah. Puluhan tahun tidak makan seafood. Minum sedikit. Aku tidak minum alkohol. Rokok juga tidak lagi. Dari dulu memang tidak merokok. Apakah kamu perlu seperti ini? Baiklah, aku menyerah. Aku akui sebelumnya aku memang ingin mengujimu.
Sekarang aku tahu. Kamu mungkin benar-benar bos Gu. Bukan Gu Haosun yang aku kenal. Oh iya, jam berapa pesawatmu besok? Aku dan Zixia akan mengantarmu. Tidak perlu aku pergi sendiri. Melihat kalian berdua selalu bersama, aku juga jadi tidak nyaman. Kalau begitu, Aku ke toilet dulu. Ada orang di sini kalau tidak ada. Aku masuk ya. Permisi kakak. Haunan biasanya merokok merek apa? Haonan tidak merokok. Haunan biasanya merokok ini merek apa? kan toilet pria. Haonan tidak merokok, ada apa? Nggak apa-apa, cuma iseng nanya. Baru ada orang merokok di toilet, mau aku keluar. Tangkap dia. Aku nggak bilang begitu. Di matamu. Apa iya? Bungkus. Bawa ke rumah sakit periksa. Lihat DNA di atasnya. Kamu terlalu paranoid deh. Kalau kamu nggak mau kami antar, ya semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih. Jingshu. Ada apa? Ambil periksa. Kamu cukup kenal aku ya? Sebenarnya di hati Haosun, kamu nggak tanpa jejak. Dia cerita tentang kamu. Beneran? Dia cerita apa tentang aku? Dia bilang, Ternyata di hatinya. Aku bahkan nggak dianggap teman. selamat jalan. Boleh aku peluk kamu? Haosun. Dia nggak pernah peluk aku kayak gini. Bukan dia itu Haonan, dia beneran. Di matamu aku masih Gu Haosun. Apa iya?
Halo. Zisia, tolong bukain pintu. Mama, kenapa Mama datang? Mau lihat kamu. Oke, aku turun sekarang. Mama datang, kamu diam di kamar. Jangan keluar. Aku suruh Mbak Zhang masakin kamu sup minum selagi hangat. Haunan udah pergi. Di sini tinggal kamu sendiri, pulang aja. Daripada kamu di sini, injet-injet Bu, dia. aku baik-baik saja sendiri. Aku di sini. Anggap saja Haunan menemani aku. Zisia, Haunan juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Dengarkan Bu, pulanglah ke rumah. Setelah pemakaman Haunan, aku tidak melihat Hausun lagi. Anak ini sifatnya sama sekali tidak berubah. Aku akan meneleponnya. Aku tidak peduli siapa juanya sekarang. Di mana semua orang dia adalah adik Hausun. iparmu. Jangan bergerak, hati-hati terbakar. Bu, maaf, aku menumpahkan supnya. Tidak apa-apa, pulanglah ke rumah, setiap hari ada sup. Aku akan mengambil sesuatu untuk membersihkannya. Baik. Bu, Kamu di mana? Kakakmu sudah pergi. Kakak iparmu dalam keadaan tidak baik. Minum sup saja tidak fokus. Tolong kamu meyakinkannya, suruh dia pulang ke rumah. Hausun akan bicara beberapa kata denganmu, kalian sebaya. Lebih cocok berbicara denganmu daripada denganku. Halo. Zisia. Aku mencintaimu. Aku tahu. Zisia, apakah kamu mencintaiku? Apa yang Hausun katakan? Bagaimanapun juga, aku akan selalu ada di sisimu. Hausun, kamu tidak pernah pulang. Perusahaan juga tidak diurus, tidak tahu membantu aku. Bu, aku tidak perlu. Aku ingin tinggal di rumah beberapa hari lagi. Boleh juga beberapa hari lagi, pulang sebentar. Rapikan barang-barang lama Haunan, apa yang perlu dibakar-bakarlah untuknya. Baik. Hausun, kamu dengar tidak? Beberapa hari lagi jemput kakak iparmu. Baik. Harga saham perusahaan turun drastis, nilai pasar menguap hampir 15%. Beberapa klien besar bahkan mengisyaratkan menghentikan kerjasama dengan kami. Nyonya Gu, kami sangat membutuhkan seseorang yang bisa menstabilkan keluarga Gu. Sudah dulu. Hausun kembali akan baik-baik saja. Pertemuan pertama aku dan Zisia adalah di musim panas. Dia berambut panjang tersenyum. Seperti bunga matahari. Saudara-saudara ini ternyata punya banyak hal untuk dibicarakan. Kamu bikin aku kaget. Aku sudah ketuk pintu, kamu terlalu serius menonton. Aku baru lihat email, tak menyangka kamu dan Hausun ternyata sudah kirim banyak email. Kalian berdua ngobrol apa aja? Cuma hal-hal sepele sehari-hari dan soal dia latihan tinju. Kenapa kalian tidak telepon saja? Karena dia suka baca tulisan. Aku sih pengin mencatat semua ini. Lalu buat jadi buku buat anak-anak kita nanti. Sudah, jangan nonton lagi, istirahat dulu. Kamu ngapain? Sebentar lagi Mama pulang. Mama masih di kantor. Barang-barangnya nggak dibersihin. Barang-barang itu sudah lama disimpan, gak usah dipakai lagi. Bakar saja. Bakar atau nggak terserah. Bakar untuk aku di sana masih ingin merindukan dunia. Atau cepat-cepat reinkarnasi.
Aku sedang berpikir, yang akan reinkarnasi itu kamu. Atau Hausun. Kayaknya Hausun deh. Yang akan reinkarnasi itu kamu. Atau Hausun. Kayaknya Hausun deh. Aku kan masih di sini. Semoga anak itu di kehidupan selanjutnya bisa jadi dirinya sendiri. Zisia, aku cinta kamu. Aku tahu. Tidak, kamu nggak tahu. Kenapa? Aku cinta kamu. Berapa kali kamu mau bilang? Aku cinta kamu. Zisia pulang nih. Hausun, Zisia, kalian ngapain? Mama. Kalian? Kakakmu belum lama meninggal, kenapa kamu bisa begitu? Mama. Aku ini Haunan. Kamu ngomong apa? Duduk dulu, Mama. Mama, aku ini anak sulungmu. Gu Haunan. Kamu ngomong apa sih? Mama. Dia beneran Haunan benar. Kalian berdua ngomong apa sih? Mama, aku tahu. Mungkin sulit buat Mama percaya. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Kayaknya waktu mereka berdua jatuh ke laut bareng, jiwa Haunan masuk ke tubuh Hausun. Mama, percayalah sama aku. Dia beneran Haunan. Gila. Kalian berdua udah gila. Ini namanya apa? Ini namanya selingkuh sama kakak ipar. Hausun, kamu balik ke Amerika sana. Pergi. Mama. Zisia. Mama, aku. Awalnya aku juga susah percaya sama dia. Aku juga pikir hal kayak gini nggak mungkin. Tapi dia udah buktiin ke aku dengan banyak fakta kalau dia beneran Haunan. Dia tahu semua tentang kita. Dia juga punya kebiasaan yang sama kayak Haunan. Dia juga suka pas sikat gigi. Molesin pasta gigi sampai penuh sikatnya terus. Dia juga suka tidur di sisi kiri kasur tulisan tangan mereka berdua. Juga sama persis dia juga nggak suka merokok atau minum alkohol. Udah, aku nggak mau denger lagi. Ini beneran keterlaluan. Untung dibawa ke sini tepat waktu, kalau nggak mungkin udah nggak ada. Zisia. Aku tahu sejak kejadian sama Haunan. Kondisi mental kamu udah di ambang kehancuran. Tapi kamu ini udah keterlaluan. Mama, aku nggak. Percayalah sama aku, dia beneran Haunan. Udah. Jangan lupa. Kalian itu hubungan kakak ipar. Harus jaga sopan santun, moral, dan etika. Gu Hausun. Kamu keluar. Zisia. Mama.
Kejadian hari ini aku anggap aku buta. Gak ngelihat apa-apa mulai dari sekarang. Kamu dan Zisia jangan ada hubungan lagi. Dia pindah kembali tinggal di sini, kamu kembali ke Amerika. Mama, aku tahu hal ini. Sulit untuk diterima tapi Mama bilang. Mama ingin aku membuktikan apa bahwa aku ini Gu Haonan. Berlutut. Kamu berlutut renungkan apa yang telah kamu lakukan salah. Kamu pantas dengan ayahmu yang sudah meninggal. Dan kakakmu yang baru saja meninggal. Dari saat ini, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu lagi. Kamu tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengerti. Maka jangan pernah bangun lagi. Zisia, apakah kamu mencintaiku? Hanya aku yang tahu. Mama percaya padaku. Dia benar-benar Haonan. Mama. Mama hampir tidak makan malam ini. Zisia, aku tahu kamu tidak bisa menerima kepergian Haonan. Tapi dia sudah tiada. Fakta ini tidak bisa diubah. Sebagai seorang ibu, aku pasti lebih sedih daripada kamu. Tapi aku tidak akan mencari pengganti di mana-mana. Mama. Dia bukan pengganti. Dia adalah Haonan. Sudahlah. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu kembali ke Anzhi Tinglan. Ketika Hausun sudah mengerti, mau kembali ke Amerika, baru aku akan menjemputmu kembali. Sudah mengerti belum? Mama, maaf. Selain bilang maaf, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Jadi kamu masih bersikeras bahwa kamu adalah Haonan. Aku sudah kehilangan anak sulungku. Apakah kamu mau membuatku kehilangan anak bungsuku juga? Tapi aku tidak punya cara lain. Kamu masih tahu kamu egois. Aku tidak peduli kamu gila apa. Tetap bilang kamu adalah kakakmu. Tapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana orang luar melihat kita? Bagaimana orang di perusahaan melihat kita? Warisan ratusan tahun keluarga Gu masih bergantung padamu untuk mempertahankannya. Dengan keadaanmu sekarang, bagaimana bisa memimpin dan mengelola keluarga Gu? Banyak mulut yang menunggu kamu untuk makan. Aku yang memecahkannya, aku yang pertama kali menyentuhnya. Orang baik bertindak seperti orang baik. Kalian saling melindungi, ya semuanya berlutut. Berlutut di sini, aku tidak akan membiarkan kalian bangun. Sejak kecil kamu seperti monyet nakal. Kalau bisa menghindar dari hukuman, kamu pasti menghindar. Kenapa kali ini kamu tidak menghindar? Hausun memang seperti itu. Aku tidak. Bangun. Bangun. Kenapa kamu begitu keras kepala? Ibu. Aku pulang menemani Zisia. Haonan, kamu sudah pulang. Kenapa kamu terluka? Ibu yang memukulku.
Dari kecil sampai besar ini pertama kalinya dia memukulku, aku tidak apa-apa. Hanya tubuh Hausun yang menderita. Tapi anak itu tahan pukul luka ini baginya. Tidak berarti apa-apa. Aku akan ambilkan kotak teh Tidak 3 usah tahun kamu untukmu. duduk saja. Cepat. Luka-luka ini yang ibu berikan padamu sebenarnya juga mengenai diriku. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan menjadi pasangan yang dicintai. Zisia, aku Gu Haonan. Kita memang sudah suami istri. Tapi di mata orang lain, kamu bukan Haonan, kamu adalah Gu Haosun. Asalkan di matamu aku adalah Gu Haonan itu sudah cukup. Ibu bilang aku sudah gila. Haonan, menurutmu apakah aku sudah gila? Aku sangat takut ini hanya mimpi. Tiba-tiba suatu hari aku bangun dan kamu bukan Haonan lagi. Aku akan selalu menjadi Gu Haonan MU. Sekarang dan selamanya. Ya, lama-kelamaan ibu juga akan seperti aku. Melalui kulit ini melihat jiwamu. Haonan di mataku. Kamu tidak berbeda dengan sebelumnya. Aku baru saja melihat email, tidak kira kamu dan Haosun sudah mengirim begitu banyak email. Kalian berdua ngobrol apa saja? Tengah malam mencari apa? Ibu, kenapa belum tidur? Apakah aku mengganggumu? Haosun tidak pernah bicara seperti itu padaku. Kamu sangat mengenal kakakmu. Belajarnya sangat mirip. Ibu, aku bantu ibu istirahat. Apa ini yang kamu cari? Kenapa laptop ini ada di ibu? Kita ibu dan anak memang punya hubungan batin ya. Aku tidak bisa tidur jadi aku keluarin ini. Kamu langsung merasakan bahaya. Itu karena ada naskah yang aku tulis sebelumnya di dalamnya. Zisia bilang mau menerbitkan buku. Pulang tengah malam cuma buat cari naskah. Aku benar-benar tidak bisa tidur, jadi aku pulang ambil. Kenapa tidak bisa tidur? Ya sudah kalau begitu. Aku istirahat dulu, ibu tidur ya. Aku ingat siang tadi Zisia bilang padaku. Kamu tahu, semua hal antara dia dan Haonan. Aku heran kenapa kamu begitu paham. Dari email-email tadi, sepertinya memberitahuku jawabannya. Ibu-ibu terlalu banyak berpikir. Rapat Dewan Direksi Gu besok kamu yang pimpin. Bisa. Tidak masalah, selalu aku. Ibu-ibu tenang saja. Kalau begitu aku pulang dulu. Bukannya dokumen sudah diambil setelah rapat. Aku ambil dari brankas. Baik. Bos kecil Gu utang perusahaan elektronik Dadong, sudah lama tertunda. Bukannya ini urusan Bos Hu dari Departemen Pemasaran. Bos Hu awasi baik-baik. Baik. Nyonya ibu tidak perlu khawatir lagi.
Bos kecil Gu baru pulang tapi sudah hafal semua urusan sehari-hari. Sepertinya bos kecil Gu kali ini benar-benar serius. Omong-omong, siapa yang tahu kode brankas Haunan? Siapa yang tahu? Ini hanya bos Gu sendiri yang tahu. Ibu. Aku sulit membayangkan bagaimana kamu bisa tahu kode brankas kakakmu. Sekretaris Liu. Serahkan ini pada bos Zhang urusan desa Qiaoshan. Selesaikan secepatnya. Baik. Barusan bos Hao dan yang lain memuji kamu sangat mirip dengan kakakmu. Aku merasa sedikit terhibur Hausun. Perusahaan ini aku serahkan padamu, kelola dengan baik. Banyak orang yang menunggu untuk makan. Malam itu aku berjanji padamu. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Lukanya masih sakit. Enggak sakit lagi. Kamu memang selalu kuat. Mama, Boleh aku masuk? tentu saja Mama, silakan masuk. Mama duduk dulu, aku akan membuatkan teh. Enggak usah repot, aku kesini untuk menunjukkan sesuatu padamu. Bukan ini komputer Haunan. Ya, komputer Haunan. Kamu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, tapi ada beberapa hal yang belum sempat kamu lihat. Ini adalah email antara Haunan dan Hausun selama beberapa tahun terakhir. Aku tahu. Tapi kamu belum melihatnya. Kamu lihatlah. Bunga-bunga ini tumbuh dengan sangat indah. Haunan sangat pandai merawat bunga. Sejak kecil dia anak yang teliti. Dulu di rumah bunga-bunga yang mahal dan sulit dirawat. Semua dihidupkan kembali oleh Haunan. Bunga-bunga ini semua diurus oleh Haunan. Yaitu Hausun yang kamu lihat. Ada yang kamu perhatikan. Enggak ada apa-apa, hanya dua bersaudara menceritakan hal-hal sehari-hari, berbagi perasaan. Memang terlihat biasa saja. Hubungan mereka sangat baik. Keduanya, setiap 2-3 hari sekali saling berkirim email. Semua hal dibicarakan. Tapi kamu tidak menyadari. Dalam email-email Haunan ini, semua tentang kamu dan dia. Dan semuanya diceritakan pada Hausun. Jadi, Hausun tahu semua hal tentang kamu dan Haunan. Apakah bukan dari email-email ini dia tahu? Apakah bukan dari email-email ini dia tahu? bukan. Bukan begitu, Mama. Hal-hal antara aku dan Haunan, teman dekatku, juga tahu. Bu, tidak semua orang yang tahu tentang aku dan Haunan. Dia adalah Haunan, aku tidak gila. Aku juga tidak kehilangan akal. Tapi dia bukan Haunan, dia adalah putra bungsuku Hausun. Zixia, perusahaan saat ini membutuhkan Hausun. Aku berencana untuk mengirim kamu ke luar negeri untuk berlibur selama beberapa waktu. Zixia, setelah Haunan pergi perusahaan dalam kekacauan. Untuk ratusan karyawan di perusahaan, tolong bantu ibu ya. Kamu pasti tidak ingin melihat semua upaya keras Haunan selama bertahun-tahun hancur begitu saja, kan? Apa kata orang luar tentang kita? Bisnis keluargaku yang telah berdiri selama 100 tahun masih mengharapkan kamu untuk menopangnya. Bu mau membawa Zixia kemana? Dia adalah istriku, bagaimana mungkin aku akan menyakitinya? Tapi sekarang dia tidak bisa tinggal di Jiangzhou. Kamu kelola baik-baik perusahaannya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku akan mengurus perusahaan, tapi Zixia tidak boleh pergi. Gu Hausun, sekarang bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Kapan kamu bisa mendengarkan? Bisa mengikuti arahanku? Zixia. Zixia, Ada apa denganmu, Zixia? Nyonya Gu sudah diperiksa untuk saat ini, tidak ada masalah serius. Namun pemeriksaan menunjukkan bahwa Nyonya Gu hamil. berapa bulan dia hamil?
Kira-kira 5 minggu. Baik, terima kasih dokter. Baiklah. Astaga, sungguh karma buruk. Ini benar-benar karma buruk. Bu, mari kita bicara di luar. Zisya, Bu, Bu ingin bertanya, kamu pasti tahu. Siapa ayah dari anak dalam perutmu kan? 5 minggu kehamilan. Kamu tidak akan memberitahuku kalau itu anak Haunan kan? Meskipun kalian bilang soal jiwa yang berpindah. Jika hal itu benar adanya. Tapi tubuhnya tetap milik Hausun. Jadi Bu, anak yang sedang kamu kandung ini. Dengan cara apapun tidak mungkin anaknya Haunan kan? Zisya, gugurkan anak itu. Gu Hausun, aku tidak mungkin membiarkan skandal ini memengaruhi keluarga Gu. Sebelum situasi semakin parah, kita harus menggugurkan bayi itu. Kemudian Zisya dan aku akan pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Sudah diputuskan. Ibu, Tidak ada ruang untuk negosiasi. Zisya. Kamu sudah cukup menderita. Ibu belum bisa menerima ini sekarang. Tapi aku akan mencari cara. Aku merasa kalian sangat aneh dan menjijikkan. Ini disebut perzinahan antara saudara ipar. Bayi yang kamu kandung sekarang, bagaimanapun juga tidak mungkin adalah anak Haunan, benar kan? lalu bagaimana dengan bayi ini? Bayi ini tidak mungkin digugurkan. Ini adalah anak pertama kita. Kita akan punya anak kedua, ketiga. Sepertinya ibu benar. Selama ini aku mengabaikannya. Dia bilang kita gila. Aku juga merasa kita seperti gila. Sekarang aku sudah tidak bisa membedakan kamu ini Hausun atau Haunan. Tentu saja aku Haunan. Tapi tubuhmu ini adalah tubuh Hausun. Lalu bayi ini, apakah berarti bayi Hausun? Zisya, lihat aku adalah Gu Haunan. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki aku adalah Gu Haunan, percayalah padaku. Tubuh ini milik siapa? Datang-datang Ibu Gu, dengar Anda hamil sudah berapa minggu? Ibu Gu, bos Gu mengalami kecelakaan 4 bulan lalu. Lalu bayi dalam kandungan Anda ini. Minggir semua. Berikan komentar dong. Ibu Gu, jawab pertanyaan dong. Ibu Gu. Minggu lalu, karena tenggelam koma selama 4 bulan, manajer umum grup Gu Haunan. Manajer umum belum lama meninggal, gagal diselamatkan, tapi 5 minggu kemudian istrinya dikabarkan hamil, diduga ada hubungan dengan saudara ipar. Jangan lihat itu. Semua itu omong kosong. Mereka juga tidak salah. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Zisya. Kamu tidak perlu menghiraukan mereka. Bagaimana bisa tidak menghiraukan? Nanti kalau anak lahir akan memanggilmu ayah. Masih panggil Om. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu tahu di luar sana sekarang seperti apa? Semua orang sudah tahu. Kakakmu belum lama meninggal, kamu sudah main dengan kakak iparmu. Saya sudah janji dengan dokter jam 10 pagi ini operasi. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Saya selalu menurut pada kalian, hanya kali ini. Saya tidak bisa. Kamu bukan Haunan, kamu Hausun. Sejak kecil kamu tidak pernah menerima apapun yang saya atur untukmu. Selama ini kakakmu yang menanggung beban untukmu. Sekarang sudah begini, kamu bersama kakak iparmu dan membuatnya hamil. Ketika bermimpi kakakmu di tengah malam, bagaimana kamu bisa menjelaskan padanya? Mama, ini anak kita. Juga cucumu.
Anak ini saya harus pertahankan. Karena urusanmu sekarang harga saham perusahaan sudah mulai turun, kamu mau semua orang di keluarga Gu membayar untuk kenakalanmu. Urusan perusahaan saya akan selesaikan. Opini publik hanya sementara, apa semua orang akan terus memandang urusan keluarga kita. Bu Hausun, sekarang ini bukan urusan keluarga. Ini sudah jadi skandal. Jam 10 saya suruh sopir menjemput Zixia. Operasi ini harus dilakukan, tidak ada kompromi. Mama yang telpon. Kamu tidak perlu peduli, akhir-akhir ini wajahmu tidak bagus. Kamu tidur lagi, kamu tidak perlu ke sana. Harga saham perusahaan apakah turun karena urusan kita? Urusan ini tidak perlu kamu khawatirkan. Perusahaan adalah jerih payahmu, bagaimana saya tidak khawatir. Anak ini. Jangan terpengaruh ucapan mama saya. Ini urusan kita berdua. Saya akan cari cara agar mama berubah pikiran, meskipun dia tidak mau. Saya ada ide. Dalam batas penerimaan mama. Menyelamatkan anak ini. Apakah saya akan mencelakakannya? Zixia, saya tanya, kamu benar-benar yakin dia adalah Haunan? Jadi, kamu cinta selalu Haunan? Tentu saja dia Haunan. Yang kucintai juga Haunan, jadi mengumumkan anak ini adalah anak Haunan tidak masalah kan? Halo teman-teman media. Mengenai urusan pribadi keluarga Gu, baru-baru ini ramai dibicarakan di internet. Semua itu adalah berita palsu yang tidak benar. Hari ini kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kepada kalian semua. Hausun. Baru-baru ini kami memang melihat banyak berita yang membuat orang tertawa dan menangis tentang saya dan kakak ipar saya. Bolehkah saya bertanya, apakah Nyonya Gu sedang hamil? Saya memang hamil. Tapi anak dalam kandungan saya adalah anak suami saya, Haunan. Bos Gu sebelum meninggal bukan selalu dalam keadaan koma ya? Ya, Nyonya Gu baru hamil 5 minggu kan? Selama kakak saya dalam keadaan koma, kami memanggil dokter. Mengambil sperma kakak saya. Ternyata untuk memberikan keturunan pada Bos Apakah Gu. Bos Gu kecil akan menjabat sebagai direktur Apakah ada perusahaan? perubahan baru di Dewan Direksi Tapi perusahaan kenyataannya Gu? tidak seperti itu. Bagaimanapun juga itu kamu, Haunan. Sejak ibu mengetahui tentang anak ini, di hatiku selalu ada rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun aku tahu itu kamu. Tapi, mari kita umumkan saja seperti ini ya. Baik, asalkan kamu merasa nyaman. Aku akan mengikuti keinginanmu. Terakhir saya tegaskan lagi, anak dalam kandungan saya adalah anak suami saya, Haunan, yang saya cintai. Hanya suami saya, Haunan. Tapi selama ini kamu tidak boleh bertemu Hausun lagi. Jangan sampai ada yang tertangkap kamera media. Perusahaan akan hancur. Zixia. Ibu, konferensi pers belum selesai. Mau bawa Zixia kemana? Kamu urus perusahaan dengan baik. Setelah anak lahir, kamu sebagai paman bisa menjenguknya. Ayo nyetir. Tutup pintu. Ibu, apa maksudnya Zixia? Ibu mau bawa Zixia kemana? Zixia. Jangan salahkan ibu juga terpaksa. Zixia. Bagaimanapun juga, aku akan selalu ada di sisimu kalau kamu tidak ada. Aku harus bagaimana, Zixia, anggap saja di dunia ini hanya ada kita berdua. Berhenti. Hausun. Cepat. Cepat telepon 120. Hei, ada kecelakaan. Jalan Jiangning nomor 2, cepat. Cepat ke sini, cepat. Hausun, Hausun. Tolong Hausun.
Tuan Gu tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dia terbentur, bagian belakang, kepala tidak ada pendarahan di otak. Tidak terlalu parah, akan segera sadar. Barusan dokter juga bilang, dia tidak apa-apa, sebentar lagi akan bangun. Kamu jangan terlalu khawatir. Aku suruh supir mengantarmu pulang dulu. Ibu, aku tunggu sebentar. Aku tunggu sebentar lagi ya. Baiklah. Tolong biarkan Haonan selalu ada di sisiku. Haonan, Haosun, Ibu. Haonan itu kamu ya? Iya aku. Bagus sekali Haonan, kamu akhirnya bangun. Aku tidak apa-apa bikin kamu khawatir. Haosun sudah bangun. Sisia, kamu juga pulang istirahat dulu ya. Aku suruh supir mengantarmu. Baik. Kalau begitu aku pulang dulu. Silakan. Hati-hati ya. Kamu baik-baik saja kan? Aku tidak apa-apa bikin ibu khawatir. Ibu juga pulang saja. Tunggu supir mengantarnya dulu. Baru kembali menjemputku. Dia juga susah, baru hamil. Sepertinya masih ada gejala hamil muda. Karena khawatir dengan keselamatanmu di rumah sakit menunggu sampai sekarang. Barusan, aku lihat dia berdoa ke langit. Tidak, aku salah bicara. Dia tidak khawatir dengan keselamatanmu. Mama, apa yang ingin kamu katakan? Tolong biarkan Haonan tetap bersamaku selamanya. Meskipun dia terlihat seperti Haosun. Tapi selama jiwanya adalah Haonan. Ketika pertama kali menemukan kalian bersama, aku pikir apa itu tentang roh yang berpindah. Tapi ternyata hanya alasan untuk perselingkuhan kalian. Tapi sekarang aku percaya. Mama kamu ini menyetujui kami. Jangan buru-buru, aku belum selesai bicara. Benar-benar menganggapmu sebagai Haonan. Mama, aku memang Haonan. Aku bilang aku percaya pada Sisia. Tapi aku tidak bilang aku percaya padamu. Baru saja aku melihatnya sangat tegang. Aku pikir dia khawatir padamu. Tapi sebenarnya, dia khawatir Haonan akan menghilang dari tubuhmu. Haosun, mari kita tinggalkan moralitas manusia dan opini publik. Kamu telah meninggalkan dirimu sendiri. Artinya seumur hidupmu, kamu hanya bisa menjadi kakakmu, tidak bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Mama, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu mengerti. Kamu sangat mencintainya. Apakah itu benar-benar sepadan?
Bagi Zisia, keberadaanmu berarti Haunan yang dia cintai masih hidup. Haunan, kamu akhirnya bangun. Tapi bagi Mama, Haunan adalah anakku. Dia meninggal, aku sedih. Tapi anakku yang kecil masih hidup. Aku tidak bisa membiarkannya hidup sengsara. Hausun, kamu begitu mencintai seseorang dengan melupakan dirimu sendiri, bagimu sendiri. Dan untuk ibumu itu sangat tidak adil. Tidak bisa menjadi dirimu sendiri lagi. Kamu begitu mencintai dengan melupakan dirimu sendiri, bagimu sendiri. Dan untuk ibumu itu sangat tidak adil. Haunan, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dokter bilang tidak ada masalah. Bagus, besok aku akan membuat sup. Aku akan datang ke rumah sakit untuk menjengukmu. Tidak usah repot-repot, mungkin besok. Aku sudah bisa keluar dari rumah Tidak sakit. repot kok, aku akan memasak. Sup tulang babi dengan lobak hijau dan merah yang paling kamu suka. Setiap kali aku masak, kamu selalu bisa menghabiskan 2 mangkuk besar. Haunan, aku mencintaimu. Kamu istirahat saja dulu, aku tutup telepon dulu. Aku juga mencintaimu. Haunan. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Dokter bilang harus menunggu laporan. Baiklah, cepat minum supnya. Taruh saja di sana, nanti aku minum. Kenapa nanti minum, sekarang masih panas? Aku akan melihatmu menghabiskannya. Enak kan, mau tambah lagi? Zisia, aku ke toilet dulu. Haunan. Di dalam kamar ada toilet. Sejak kecil kamu paling tidak suka makan lobak. Setiap kali makan pasti muntah. Aku bahkan pernah membawamu ke dokter. Dokter bilang ini bukan masalah fisiologis, tapi reaksi alergi yang tidak bisa diubah karena gen. Ibu, apa yang ingin ibu katakan? Aku ingin bilang tidak suka makan lobak bukan masalah besar. Tapi apakah kamu akan menjadi Haunan seumur hidupmu? Memakan apa yang dia suka, padahal kamu sama sekali tidak menyukainya. Apakah kamu akan terus berpura-pura seperti ini seumur hidupmu? Sekarang ini kamu hanya punya satu kesamaan dengan kakakmu, yaitu sama-sama jatuh cinta pada wanita yang sama. Haunan, kamu sudah kembali tadi, kenapa? Tidak ada ke toilet. Kamu mau minum sup lagi? Aku. Tuanku kecil, Nyonya Gu dan Dokter Jiang sedang menunggumu di taman kecil. Baik, aku segera ke sana. Ada apa? Tidak ada, jangan khawatir. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Baik, nanti jangan lupa minum supnya ya. Sampai sekarang tidak bisa disembunyikan lagi. Dokter, laporannya sudah keluar ya? Bagaimana pemulihannya ya? Ada masalah apa? Bukan milikmu, milikku. Apa? Nyonya Gu didiagnosis kanker, setengah tahun lalu, sudah mencapai tahap menengah hingga akhir. Ibu, Tenang, kenapa setengah tahun lalu tidak memberitahuku ibu? Kenapa setengah tahun lalu tidak memberitahuku? Kalau bukan karena kondisinya memburuk, Nyonya Gu tidak berniat memberitahumu. Bagaimana kondisinya sekarang, sudah dikonsultasikan dengan dokter? sudah diobati semua, ibumu tidak bodoh. Apakah menunggu mati begitu saja? Tapi sekarang mungkin.
sudah mencapai tahap yang tidak bisa disembuhkan. Ibu jangan bicara apa-apa. Kita langsung rawat inap, ibu tidak akan apa-apa. Aku akan rawat inap. Ibu hanya ingin memberitahumu. Aku akan segera meninggal. Tidak apa-apa. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ibu baru saja didiagnosis. Kamu dan kakakmu mengalami masalah. Saat itu mau bilang ke siapa? Hari ini ibu memberitahumu. Ibu akan segera meninggal perusahaan. Opini publik tidak penting. Sekarang yang paling penting bagi ibu. Aku ingin tahu apakah orang di depanku ini adalah Haosunku. Kakak. Jalan yang baik. Haosun, Ibu. ayo. Ini foto saat kamu lahir. Kakakmu ada di sini. Kecil sekali. Kakakmu sudah bisa pada usia 5 tahun. Menghiburmu yang jatuh dan lututnya terluka. Tapi kamu sudah 22 tahun. Masih tidak bisa meniru cara dia memegang cangkir. Selama ini, kamu memerankannya dengan sangat mirip. Bahkan tatapanmu yang mencintai kakak iparmu pun sama persis. Tapi sebagai seorang ibu, bagaimana mungkin tidak bisa membedakan anak yang dikandung selama 10 bulan? Ibu ini salah anak. Aku hanya ingin terus hidup untuk menggantikan kakakku. Merawat ibu dan Zisia. Kakakmu sudah tiada. Tapi anak bungsuku masih hidup. Mama ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Haunan. Kamu adalah Gu Haosun. Kakak ipar. Maaf ya hari ini. Di kamarku pemanas airnya rusak. Tidak apa-apa. Istirahatlah lebih awal, besok aku temani kamu memancing di laut. Mama. Semuanya karena aku. Seharusnya bisa lebih berusaha. Kalau saja aku melepaskan tali pancing di kaki kakakku, dia tidak akan mati. Jangan bilang, kalau saja, kamu bisa hidup. Menurut karaktermu, dari kecil sampai besar kamu selalu bisa membedakan apa yang disukai kakakmu. Kamu tidak pernah menyentuhnya. Mama ingin tahu, kapan kamu jatuh cinta pada Zisia? Mama. Sebenarnya mungkin aku yang lebih dulu jatuh cinta pada Zisia. Aku sudah melihat banyak sisi dirinya, tapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Ketika aku merasa semuanya sudah siap, ayahku meninggal. Kemudian aku pergi sendirian ke kota Jiangcheng. Setelah itu, ketika aku kembali untuk mengejarnya, Kak Sun hari ini, dia merayakan ulang tahun di sana. Kamu harus mengambil kesempatan ini.
Baik, biaya hidupmu selama setahun aku yang tanggung. Biaya hidup itu hal kecil kali ini, jangan sampai terlewat lagi. Pasti tidak akan. Hao Sun, Kak, kenapa kamu di sini? dasar anak nakal. Kenapa pulang ke Jiangcheng, tidak bilang-bilang bahkan rumah pun tidak pulang? Bunga ini untuk siapa? Nanti kamu akan tahu. Haonan, Hao Sun, secara resmi aku perkenalkan. Calon kakak iparmu ini adik kandungku. Hao Sun, halo, aku Yesisia. ngomong apa sih? Halo, Aku dengar dari Haonan tentang kamu, kita satu universitas. Kamu belajar apa? desain. Aku juga belajar desain, kok nggak pernah ketemu ya? Bodoh, kapan kamu belajar desain? Bukan belajar arsitektur ya? Iya, arsitektur aku sampai lupa. Wah, kebetulan kita satu alma mater. Kebetulan hari ini ulang tahunku, mau nggak ikut makan kue? Makan kue bareng. Iya, makan kue bareng. Gak usah, aku masih ada urusan, temanku nyari aku. Hao Sun bunga. Kasih ke kakak ipar aja. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kamu selalu bilang aku orang yang gak pernah konsisten dalam melakukan apapun. Aku bahkan merasa gak ada hal yang bisa bikin aku tertarik. Kecuali mencintai Zisia. Itu satu-satunya yang bisa aku pertahankan. Jadi, ketika kamu tahu, mungkin dia nggak akan pernah bangun lagi. Kamu mencintai Yesisia dengan cara seperti ini. Tapi pernah nggak kamu pikirkan, cintamu seperti ini, mungkin nggak akan pernah terlihat. Mama, Kamu nggak merasa sedih. Kamu tahu, selama kamu menjadi dirimu sendiri, mungkin nggak akan pernah bisa dekat dengannya. Nggak ada yang bisa menggantikanmu. Nggak ada yang aku cintai. Hanya suamiku Haonan satu-satunya. Haonan, kamu ya? iya, Kamu akan kehilangan Zisia. iya. Meskipun setiap pagi bangun, dengar dia memanggil nama Haonan. Tapi selama aku bisa memeluknya, dia bisa ada di sampingku. Aku merasa ini adalah kebahagiaan terbesarku dalam hidup ini, Mama. Boleh nggak kamu nggak bilang dia yang sebenarnya? Aku nggak takut dia benci aku. Aku juga nggak takut dia marah sama aku. Nggak takut aku nggak bisa ketemu dia lagi. Aku hanya takut aku bukan Haonan setelah ini. Kakak iparmu dalam masalah. Cepat pulang. Kau sudah kembali. Dia akan kehilangan keberanian untuk terus hidup. Ibu, aku mohon. Jangan beritahu dia. Jawablah. Haonan, bagaimana sakit kepala ibu? Lebih baik. Kalau begitu, maukah kau tinggal malam ini untuk menemaninya? Kau istirahat dulu, aku akan pulang nanti. Baik, hati-hati di jalan. Aku tahu. Bagaimanapun aku membujukmu tidak ada gunanya. Bahkan sekarang, aku bisa menghentikan kalian untuk bersama. Setelah aku meninggal.
Ibu aku sudah mengatur dokter terbaik untukmu. Mulai besok, kita akan dirawat di rumah sakit. Perbaiki kalungnya rusak lagi. Kalung ini hanya bisa kau perbaiki. Aku sudah mencari ahli perbaikan kalung tapi tidak bisa memperbaikinya. Aku akan memperbaikinya. Baik. Kak, aku sudah menerima desainnya. Desain kakak ipar benar-benar luar biasa. Desain dasarnya tidak ada masalah. Prosesnya agak rumit. Harus dibuat dengan tangan. Desain kakak ipar bisa diberikan padaku dulu, aku akan mencobanya saat ada waktu. Tidak menyangka. Kau bisa serius mendesain perhiasan. Kau seharusnya kembali ke perusahaan untuk membantuku. Sudah diperbaiki. Sudah kubilang hanya kau yang bisa memperbaiki kalung ini. Kalau tidak ada kau, apa yang harus kulakukan? Kau tidak akan kehilangan aku. Kondisi Nyonya Gu sangat buruk. Dia sudah tidak sadarkan diri. Tiba-tiba bangun tadi. Mungkin, Coba pikirkan cara lain. Ibu. Ini aku. Hausun, Ini aku. jadilah dirimu sendiri. Mama. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Untuk anakku yang tercinta. Gu Hausun, nasihatmu. Perkataan yang memecah belah sudah terlalu banyak kukatakan. Tapi sebelum pergi aku masih harus menulis surat ini untukmu. Aku selalu percaya cinta itu saling. Cinta yang memberikan segalanya akan menghancurkan seseorang. Aku pernah berjanji padamu, tidak akan pernah memberitahu Zhixia. Tapi aku ingkar janji. Aku juga meninggalkan surat di Anzi Tinglan. Semoga saat kau membaca surat ini, dia juga sudah membacanya. Zhixia.
Sebenarnya aku Zisia. Sebenarnya aku. Kamu kembali. Aku baru saja mendengarkan lagu yang sangat indah yang dulu kita suka. Apakah ini lagunya? Zisia di luar dingin. Ayo kita masuk ke dalam. Oke. Zisia, kenapa kamu? Sakit perut. Ayo kita ke rumah sakit. Bos Gu, semua indikator anak sangat sehat. Selamat, kamu sudah menjadi paman. Haunan. Kita punya anak. Anaknya mirip kamu ya? Sangat mirip. Hanya saja harus menyusahkanmu. Karena wajahmu. Anak hanya bisa memanggilmu paman. Zisia, kamu sudah bekerja keras. Istirahatlah yang cukup. Aku sayang kamu, Haunan. Kamu akan selalu menemaniku kan? Aku akan. Selamanya. Menjadi haunanmu. Zisia.